Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat dan saudaraku yang berbahagia, di masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita selalu menjaga kesehatan dengan selalu mengingat pesan ibu, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang berbahagia, Allah menciptakan kita selaku manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ingat, kita selaku manusia diberikan sesuatu yang berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau malaikat oleh Allah hanya diberikan akal pikiran saja. Setan hanya diberikan hawa nafsu saja. Hewan hanya diberikan hasrat saja. Tetapi dalam diri manusia, akal pikiran ada, hawa nafsu ada, dan hasrat pun ada. Artinya, semua sifat-sifat yang ada di mereka itu ada dalam diri kita selaku manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah kitab yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah SAW, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam, yuzalluha arba'atu asya'a, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu salih. Fal ghadabu yuzilul akla wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilu amal salih. Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam diri manusia, dalam diri kita ada 4 permata, ada 4 mutiara, ada 4 perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Apa saja 4 perhiasan itu? Yang pertama, fal aklu, akal, pikiran. Allah memberikan akal pikiran kepada kita selaku manusia. Apa itu akal pikiran? Jauharun ruhaniun, merupakan permata yang berupa ruhaniun, cahaya, yang mana Allah ciptakan kepada diri kita selaku manusia. Untuk apa? Yu'rafu bihil haqqu wal batil. Untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bagus dan mana yang jelek. Itu dah sebagai fungsi dari pada akal. Sahabat dan saudaraku yang berbahagia, namun permata ini yang Allah berikan akan hilang. Dengan apa hilangnya? Fal ghadabu yuzilul akl. Dengan rasa marah. Rasa marah yang bukan main itu akan mengakibatkan hilangnya akal. Coba kita telaah. Ketika kita marah, udah tentu akal tentu hilang. Contoh, seseorang yang marah, maka perkataannya tidak bisa kontrol. Bahkan bahasa-bahasa binatang pun keluar. Bahasa-bahasa yang jelek, bahasa-bahasa kotor pun keluar. Karena apa? Karena akalnya hilang. Karena menurut akal, hal tersebut adalah hal yang tidak baik. Di samping itu bukan hanya perkataan saja. Terkadang dengan marah itu sesuatu akan terbang. Piring-piring akan terbang, gelas-gelas akan terbang, bahkan meja pun akan dipukul. Ketika apa? Ketika marah. Sudah tentu bahwa
Dengan marah, akal itu akan hilang. Saudara dan sahabatku yang berbahagia, permata yang kedua yang Allah berikan kepada kita yaitu ad-din, agama. Apa itu agama? Wad'ud ilahiyun sa'ikun lidawil ukulis salimati bikhtiyarihimul mahmudati ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asahum. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluk yang mempunyai akal yang sempurna, yaitu kita selaku manusia, dengan pemilihan sendiri, dengan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan. Untuk apa? Ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asahum, agar kita selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Sahabat dan saudaraku yang berbahagia, kemaslahatan agama bukan main. Tentu kita dapat merasakan dengan adanya agama diri kita merasa tenang, dengan adanya agama diri kita merasa tentram. Tetapi Rasul mengatakan wal hasadu yuziluddin. Agama yang merupakan permata perhiasan yang Allah berikan kepada kita itu akan hilang dengan hasud. Apa itu hasud? Iri, dengki, atau dengan bahasa merasa senang di atas penderitaan orang lain, atau merasa sakit ketika melihat orang lain mendapat kesenangan. Ketika orang lain membeli kendaraan, membeli mobil, kita merasa sakit. Orang lain membeli kulkas, kita yang sakit. Orang lain mendapat kecelakaan, kita yang senang. Nah, itulah orang yang hasud. Dengan hasud ini, maka agama pun akan hilang. Yang ketiga, permata yang Allah berikan, yaitu al-haya'u, rasa malu. Rasa malu. Allah berikan rasa malu pada diri kita. Namun, rasa malu itu terbagi dua. Yang pertama, haya'un nafsiyun. Haya'un nafsiyun, rasa malu yang Allah berikan dalam diri kita. Contoh, kita merasa malu ketika kita terbuka aurat. Kita merasa malu ketika kita telanjang terlihat oleh orang lain. Nah, itu rasa malu. Ya. Yang kedua, haya'un imaniun. Haya'un, rasa malu dasarnya adalah keimanan. Merasa malu ketika melakukan kesalahan, merasa malu ketika melakukan dosa. Itu dasarnya adalah keimanan. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, orang yang mempunyai rasa malu itu luar biasa. Karena diri kita diberikan rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa malu ini akan hilang. Oleh apa? Wattama'u yuzilul haya, oleh toma. Apa itu toma? Rakus. Atau menginginkan pemberian daripada orang lain. Itu toma. Ingin selalu diberi oleh orang lain. Itu toma. Maka orang yang toma itu mereka tidak punya rasa malu. Atau ada ya orang yang meminta-minta di jalanan. Ya, meminta-minta di jalanan. Itu berarti dia sudah tidak mempunyai rasa malu. Sedangkan Rasul mengatakan yaddul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saudara dan sahabatku yang berbahagia, yang keempat, permata yang keempat yang Allah berikan yaitu al-amalus sholih. Al-amalus sholih, amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal kebaikan. Amal itu pekerjaan, ya, pekerjaan yang baik atau perbuatan yang baik, ya, yang sesuai dengan aturan-aturan, yang sesuai dengan norma-norma, baik itu norma agama ataupun norma adat, ya. Jadi yang sesuai dengan norma itu adalah bisa menjadi amal soleh. Namun amal soleh tersebut akan hilang dengan gibah. Apa itu gibah? Dengan kata lain, membicarakan kejelekan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain, itu akan mengakibatkan hilangnya amal soleh. Ketika kita mengucapkan atau membicarakan keburukan orang lain, maka amal kebaikan kita akan berpindah kepada orang yang kita bicarakan.
Ketika amal kita habis, tidak punya amal kebaikan, ya, kita selalu membicarakan orang lain, maka kejelekan orang lain akan berdampak kepada kita. Sahabat dan saudaraku yang berbahagia, maka jagalah permata ini yang Allah berikan kepada kita sekalian. Jaga 4 permata ini. Yang pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga rasa malu al-haya, yang keempat amal soleh. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan 4 hal perkara dan menjaga 4 permata tadi. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.